Shalom anak-anak sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Terpuji nama Tuhan, berkat penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sampai saat ini kita mau bertemu lagi di ibadah PA sekolah minggu kita. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga sampai saat ini Tuhan Yesus, kami dalam keadaan baik-baik Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah PA sekolah minggu kami. Engkau yang memberkati agar PA kami ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita sapa lagi sekali lagi Ibu. Shalom anak sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Ya, terpuji nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Karena kita percaya sampai saat ini Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kita. Semua kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, wow, oh, oh, sungguh amat baik, wow, oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, wow, oh, oh, sungguh amat baik, wow, oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, berikan melihat kepada Tuhan kita. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Kita tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan, jangan seorang pun menganggap Engkau rendah. Walaupun adik-adik kami masih kecil, tapi kita tetap harus mampu menjadi contoh dalam perkataan kita dan tingkah laku kita. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Jangan seorang pun menganggap Engkau rendah. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita katakan jangan seorang pun, jangan seorang pun menganggap Engkau rendah karena Engkau muda. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jangan seorang pun, jangan seorang pun menganggap Engkau rendah karena Engkau muda. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu hati-hati, dalam tingkah lakumu awas-awas, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan
musik memuji Tuhan. Kita mau katakan dalam perkataanmu. Dalam perkataanmu hati-hati, dalam tingkah lakumu awas-awas, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Ya, kami undang kita untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan pada Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini setiap kami anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami percaya walaupun saat ini kami masih beribadah di rumah, kami percaya Engkau tetap memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan sudah menyertai kami satu hari ini di dalam kegiatan belajar kami, di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan izinkan kami untuk mengikuti PA pada hari ini. Jumat ceria kami siap mendengarkan firman Tuhan.
Berbicaralah Tuhan, karena anak-anak Tuhan dan juga guru kami sudah siap berbagi tentang firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus hadir di hati kami, supaya kami dengar-dengaran akan firman Tuhan, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ini doa kami datang melalui satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 5. Buat adik-adik yang di rumah, mari buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 5. Ananias dan Sapira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik yang di rumah. Kami ada menjadi berkat. Tema kita hari ini, jujurlah. Siapa yang tahu apa artinya jujur? Jujur artinya berkata apa adanya, tidak berbohong, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Hari ini cerita firman Tuhan bercerita tentang sepasang suami istri. Suaminya bernama Ananias dan istrinya bernama Sapira. Pada waktu itu, pada waktu jemaat mula-mula, hidup mereka sangat teratur, sangat berbagi satu dengan yang lain. Dan ketika ada seorang yang kekurangan, mereka akan merasakan kekurangan itu. Tetapi jemaat mula-mula bersatu hati, mengumpulkan apa yang ada pada dirinya, menjual tanah kepunyaannya, menjual harta kepunyaannya untuk dibagikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika itu sepasang suami istri, Ananias dan Sapira, bersatu hati menjual ladang yang dia punya, menjual harta yang dia punya. Dengan catatan mereka juga mau berbagi kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul akan membagikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Tapi kira-kira tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Ananias menjual ladangnya, tetapi hasilnya sebagian diberikan, tetapi sebagian disimpan oleh mereka. Dan hal itu istrinya sendiri yang bernama Sapira tahu apa yang dilakukan oleh suaminya Ananias. Mereka berdua berbohong. Mereka berdua tidak jujur. Kenapa mereka melakukan hal demikian? Yang pertama, nanti adik-adik di rumah
baca di ayat yang sebelumnya ya. Baca nanti di ayat sebelumnya di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat 37. Kalau di situ diceritakan ada seorang yang bernama Yusuf, rasul-rasul menyebutnya Barnabas. Dia menjual hartanya, menjual tanah milik kepunyaannya, dan hasil penjualan itu semuanya diserahkan kepada rasul-rasul. Dan sepertinya Ananias dan istrinya Sapira merasa bahwa dia juga sanggup melakukan hal seperti itu. Dia juga sanggup memberikan apa yang mereka miliki. Tetapi ternyata mereka tidak sanggup. Kenapa mereka tidak sanggup? Karena Ananias dan Sapira menunjukkan apa yang dia punya, apa yang dia miliki dengan melihat cara pandang manusia. Bagaimana seorang Yusuf atau rasul-rasul tadi menyebutnya Barnabas, ketika dia memberikan hasil penjualannya semuanya kepada rasul-rasul, diletakkannya di bawah kaki rasul-rasul, maka orang-orang yang melihat akan memuji. Kalau ada jempolnya, diangkat semua jempolnya itu. Dia suka, aku suka perbuatan yang telah dilakukan Barnabas atau Yusuf. Sebenarnya Barnabas melakukannya karena dorongan dari hatinya. Tetapi Sapira dan suaminya Ananias karena melakukan perbuatan itu untuk dilihat jemaat-jemaat yang lain, untuk dilihat orang-orang yang lain bahwa Ananias dan Sapira ini juga sanggup memberikan apa yang dia miliki. Tetapi ternyata dia tidak sanggup. Kenapa? Karena Ananias dan Sapira cinta akan uang. Ketika dia menjual ladangnya, dihitungnya dengan istrinya uang yang begitu banyak. Aduh, kalau kita kasih kepada rasul-rasul, berkurang harta kita. Berkurang apa yang kita miliki. Orang-orang kan tidak tahu. Maka bersatu hati Ananias dan Sapira untuk berbohong. Mereka berbohong, diberikannya sebagian hasil penjualan tanah kepada rasul-rasul. Tetapi sebagian disimpan oleh Ananias. Ananias dan Sapira berbohong. Berbohong bukan kepada manusia, tetapi Ananias berbohong kepada Roh Kudus. Kepada Allah yang dia sembah, dia berbohong. Maka apa kata Petrus di bacaan kita tadi? Kata Petrus kepada Ananias di ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan adik-adik. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Apa yang terjadi? Ternyata Petrus tahu. Karena apa? Roh Kudus bekerja atas diri Petrus. Dan seharusnya Ananias dan Sapira memberikan semuanya. Maka kata Petrus, ketika engkau belum menjual tanah milik kepunyaanmu, itu kan milik kamu. Dan ketika kamu sudah menjualnya, hasilnya adalah hak kamu. Mau kamu kasih boleh, mau sebagian kamu kasih boleh, mau semuanya kamu kasih, it's okay. Tapi kenapa kamu berbohong kepada Roh Kudus? Ternyata hatinya dikuasai oleh iblis. Hatinya dikuasai oleh iblis. Uang membutakan mata Ananias dan Sapira. Apa yang terjadi? Akhirnya karena kebohongannya sendiri, akhirnya dia rebah dan nyawanya dicabut.
Apakah cukup hanya Ananias yang merasakan itu? Merasakan akibat kebohongannya? Tidak. Bahkan tidak menunggu lama. Hanya 3 jam. Hanya 3 jam saja istrinya Sapira juga mengalami hal yang sama dengan suaminya Ananias. Adik-adik yang terkasih, belajar dari cerita hari ini tentang Ananias dan Sapira, apa yang bisa kita peroleh? Apakah kita mau seperti Ananias dengan istrinya Sapira yang sehati berbuat kebohongan? Apakah kita mau jujur seperti apa yang kita tahu bahwa Yesus itu suka anak-anak yang jujur? Ayo angkat tangannya, siapa yang mau hidup jujur? Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Angkat tangannya. Oh, banyak yang mau ya. Jadi mari adik-adik yang di rumah, belajar kita dari cerita firman Tuhan hari ini. Berlakulah jujur. Jujurlah, jangan bohong. Karena bohong itu adalah dosa. Bohong itu mengakibatkan maut bagi diri kita sendiri. Jadi adik-adik yang di rumah, mari belajarlah kita dari cerita firman Tuhan hari ini. Marilah kita bersikap jujur. Dan kepada siapa saja kita harus bersikap jujur? Kepada orang tua, kepada teman-teman, dan kepada semua orang. Mari adik-adik yang di rumah belajar bersikap jujur. Jujurlah mulai dari diri kita sendiri. Jangan bohongi hati kita, jangan bohongi diri kita. Tapi belajar dari firman Tuhan hari ini, jangan mau seperti Ananias dan Sapira. Tapi jadilah anak-anak Tuhan yang selalu bersikap manis, bersikap jujur, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Ajari anak-anak sekolah minggu kami Tuhan untuk selalu bersikap jujur kepada setiap orang. Bersikap manis, berbuat baik, dan melakukan firman Tuhan. Karena melakukan firman Tuhan adalah kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Jadikan anak-anak-Mu menjadi anak-anak masa depan yang selalu bersikap baik, bersikap sopan, bersikap santun, dan selalu jujur. Karena kami tahu melalui cerita firman Tuhan pada sore hari ini, kebohongan akan mengakibatkan dosa. Kebohongan akan mengakibatkan kecelakaan bagi kami. Bahkan kebohongan akan menghancurkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Berkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan dan juga sudah membagikan firman Tuhan. Terpuji termulia Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan atas firman yang kita dengar hari ini. Sekarang kita siapkan persembahan kita. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Dan setelah persembahan ini nanti kita langsung doa syafaat. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan malam. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan,
kita bersatu di dalam doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Terimalah persembahan kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan Yesus, tapi kami mau memberi. Terima ucapan syukur kami Tuhan di dalam persembahan kami. Berkati juga setiap kami Tuhan. Berkati orang tua kami di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, sehingga kami lebih lagi mampu memberi untuk pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, setiap kami yang juga sudah mengambil bagian pada Jumat ceria kami, Tuhan berkati setiap kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami lebih lagi memberikan pelayanan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati juga anak-anak kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan berikan kepintaran supaya mereka mampu mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan guru mereka. Walaupun mereka melakukannya secara daring Tuhan, tapi ketika mereka tahu anak-anak Tuhan harus jujur, mereka akan mengikutinya secara baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap kami juga yang mengambil bagian pada hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tambah-tambahkan lagi hikmat kepada kami, kepintaran kepada kami Tuhan, sehingga kami mampu memberikan waktu, memberikan hati dan pikiran kami untuk lebih setia lagi di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak yang ingin kami minta, tapi kami tahu Engkau mampu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita tutup doa kita dengan menyebutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Jumat ceria kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Jumat yang akan datang. Shalom.